Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan menjelaskan mengenai studi kasus farmakoterapi 1. Kelompok 5A ini terdiri dari Vini Ayu Fitria, Hanifah Dina Fitri, Tiara Maharani, Eka Navita Bayar Purba, dan Silvera Charlie. Untuk uraian kasusnya yaitu Nyonya SJ, ibu rumah tangga berusia 32 tahun, mengidap asma sejak berumur 5 tahun, tidak merokok, minum alkohol sesekali, dan mempunyai hewan peliharaan kucing. Dia mendapat pengobatan yaitu Beclomethasone 500 2 kali sehari, salbutamol 200 mg jika diperlukan. Nyonya SD menemui dokter umum ketika mengalami nafas yang pendek selama beberapa minggu. Nyonya SD mendapat pengobatan Zafirlukas 20 mg 2 kali sehari, ditambah pemberian amoxicillin 3 kali sehari selama seminggu. Dokter curiga pasien memiliki infeksi ringan, kemudian melanjutkan dengan masalah pengobatan. 2 bulan kemudian, dia masuk rumah sakit karena gejala mirip flu, sakit perut, dan penurunan nafsu makan. Nyonya SJ dideteksi mempunyai penyakit kuning. Pemeriksaan dari fungsi hatinya yaitu dapatkan hasil bilirubin 44 mikromol per liter, yang mana normal range-nya itu kecil dari 17 mikromol per liter. Alanin transminase atau ALT-nya 200 satuan internasional per liter, yang mana normal range-nya itu 0 sampai 35 unit per liter. Kemudian untuk aspartate transminase atau AST itu 150 international unit per liter, yang mana range normalnya itu 0 sampai 35 unit per liter. Kemudian untuk analisis swabnya yaitu akan dilanjutkan oleh Saudari Vini. Baik, untuk analisis subjektif di sini ada namanya yaitu Nyonya SJ, berumur 32 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk keluhannya nafas pendek selama berminggu-minggu, mirip flu, sakit perut, dan penurunan nafsu makan. Untuk riwayat penyakit yang dimiliki yaitu mengidap asma sejak umur 5 tahun. Riwayat pengobatannya Beclomethasone 500 mg 2 kali sehari, salbutamol 200 mg jika diperlukan, Zafirlukas 20 mg 3 kali sehari selama seminggu, dan amoxicillin 3 kali sehari selama seminggu. Next. Untuk analisis objektif, bilirubin yaitu 44 mikromol per liter, normal range-nya yaitu kurang dari 17 mikromol per liter. Kemudian alanin transaminase yaitu 200 international unit per liter, normal range-nya yaitu 0 sampai 35 unit per liter. Kemudian yang ketiga aspartat transaminase yaitu 150 international unit per liter, normal range-nya 0 sampai 35 unit per liter. Selanjutnya untuk analisis asesmen yaitu pasien mengidap asma dan penyakit kuning yang diakibatkan oleh ADR. Baik, selanjutnya ada plan. Yang pertama itu ada tujuan terapi, yaitu mencegah timbulnya gejala yang kronis dan mengganggu, terus mencegah kepaparan penyakit kuning, mencegah morbiditas dan mortalitas akibat penyakit hati. Lanjut untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Yang kedua ada sasaran terapi. Nah, sasaran terapi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada menurunkan nilai ALT, AST, dan bilirubin. Yang kedua ada menangani asma pasien. Lanjut, yang ketiga ada strategi terapi. Nah, strategi terapi ini terbagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologi atau
prednisolon. Yang kedua ada terapi non-farmakologi. Nah, terapi non-farmakologi ini terbagi lagi menjadi minimalkan paparan alergen. Terus, kontrol terhadap faktor pemicu serangan atau debu, polusi, merokok, olahraga, dan perubahan suhu. Yang ketiga ada menghindari stres fisik dan emosional. Yang keempat adalah ada olahraga khusus asma 2 kali seminggu selama 8 minggu. Yang kelima ada tidak boleh minum alkohol. Yang keenam ada tidak boleh memelihara hewan peliharaan. Next. Yang keempat ini terbagi lagi menjadi analisis kerasionalan terapi atau 4T1W. Analisis rasionalitas terapi dilakukan dengan melakukan analisis obat-obat yang digunakan dengan 5 kategori, yaitu tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, dan waspada terhadap efek samping obat atau 4T1W. Berikut ini adalah uraian analisis rasionalitas obat yang digunakan. Yang pertama ada tepat indikasi. Nama obatnya itu ada metilprednisolon. Indikasinya asma, bronkial, dan penyakit saluran napas. Lalu mekanisme aksinya itu bekerja melalui interaksinya dengan protein reseptor yang spesifik di organ target untuk mengatur suatu ekspresi genetik yang selanjutnya akan menghasilkan perubahan dalam sintesis protein lain. Protein yang berakhir yang menghubung fungsi seluler organ target sehingga diperoleh efek yang dikehendaki. Lalu keterangannya itu tepat indikasi. Yang kedua ada tepat obat. Nah, nama obatnya itu ada metilprednisolon. Alasan sebagai drug of choice adalah terutama bermanfaat pada serangan asma akibat infeksi virus dan pada infeksi bakteri untuk melawan reaksi peradangan. Keterangannya itu ada tepat obat. Lalu yang ketiga ada tepat pasien. Nama obatnya itu metilprednisolon. Itu ada kontraindikasi, itu ada hipertensi, diabetes, mellitus, tukak peptis, infeksi berat, atau gangguan kardiovaskular. Keterangannya itu ada tepat pasien. Yang keempat ada tepat dosis. Nama obat metilprednisolon. Dosis standarnya itu 2-60 gram per hari. Dosis yang diberikan itu ada 60 mg 3 kali selama 48 jam. Keterangannya itu ada tepat dosis. Selanjutnya yaitu waspada efek samping. Nama obatnya metilprednisolon. Efek sampingnya gangguan cairan dan elektrolit, hiperglikemia, glikosuria. Sarannya yaitu glikosuria diatasi dengan diet dan pemberian insulin atau hipoglikemik oral. Monitoring dan rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu monitoring terhadap ALT, AST, dan bilirubin. Untuk rencana tindak lanjutnya tidak ada. Yang kedua yang itu monitoring terhadap terapi untuk mengobati asma pasien dipantau 1-2 minggu. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu evaluasi selanjutnya dilakukan 1-6 bulan untuk melihat asma dapat terkontrol. Jika terkontrol dengan baik, maka tahap pengobatan dapat diturunkan dengan bertahap. Sebaliknya, jika asma tidak terkontrol, maka terapi perlu dinaikkan dosisnya secara bertahap. Yang ketiga yaitu memantau efektivitas terapi dan efek samping gangguan metilprednisolon. Rencana tindak lanjutnya, jika terapi dengan metilprednisolon menunjukkan aktivitas terapi, tetapi muncul efek samping yang tidak dapat ditoleransi, maka sebaiknya obat diganti dengan golongan lain yang digunakan untuk profilaksis asma. Dan jika asma telah terkontrol, maka untuk menangani serangan asma akut,
dapat diatasi dengan inhalasi. Next slide. Konsultasi, informasi dan edukasi pasien atau KIE. Adapun konsultasi informasi dan edukasi yang diberikan kepada pasien untuk menunjang proses pengobatan pasien adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang obat, baik mengenai nama obat, dosis, aturan pakai, dan cara penggunaan obat. Yang kedua yaitu memberikan informasi, instruksi, dan peringatan kepada pasien dan keluarganya tentang efek terapi dan efek samping yang mungkin timbul selama pengobatan. Yang ketiga yaitu memberikan edukasi kepada pasien yang merawat pasien mengenai tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi serangan asma akut. Yang keempat yaitu memberikan informasi kepada pasien untuk menghindari paparan alergen seperti debu, bulu binatang, asap rokok, dan menghindari perubahan suhu yang mendadak agar serangan asma tidak kambuh. Yang kelima, menganjurkan kepada pasien untuk selalu membawa obat-obatan, khususnya obat untuk mengatasi serangan asma, kemanapun pasien berpergian untuk mencegah keterlambatan penanganan. Yang terakhir yaitu menganjurkan kepada pasien untuk melakukan fisioterapi nafas atau senam nafas untuk melatih pernafasan. Dari kasus tadi telah diketahui diagnosa dari pemeriksaan dokter yaitu pasien mengidap asma dan penyakit kuning akibat ADR atau Adverse Drug Reaction dari obat Zafir Lucas. Nah, di mana sebelumnya pasiennya itu sudah mendapat pengobatan Zafir Lucas dengan dosis 20 mg 3 kali sehari selama seminggu. Nah, Zafir Lucas sendiri ini merupakan pengobatan alternatif terhadap tahap 3 berdasarkan dari algoritma terapi asma. Zafir Lucas ini merupakan obat yang bersifat idiosinkrasi, tetapi efek sampingnya tidak terjadi pada semua orang. Dia dapat menyebabkan kenaikan serum transaminase yang merupakan bukti awal hepatotoksik atau gangguan pada hati. Nah, gejala sakit perut yang dialami pasien adalah akibat dari timbulnya efek samping dari obat Zafir Lucas tadi. Sehingga penggunaan Zafir Lucas ini harus dihentikan dan pemberian obat tambahan Zafir Lucas dan amoxicillin oleh dokter kurang tepat. Seharusnya dosis dinaikkan terlebih dahulu pada pengobatan awal itu beclomethasone dan salbutamol. Apabila pasien belum membaik pada dosis yang telah diberikan. Next. Kemudian itu tadi ada sesak. Sesaknya ini terjadi pada pasien asma disebabkan karena penyempitan saluran udara atau bronkokonstriksi. Akibat otot polos dari bronkiolus mengalami kejang dan jaringan yang melapisi saluran udara mengalami pembengkakan karena adanya peradangan dan pelepasan lendir ke dalam saluran udara. Diduga yang bertanggung jawab pada awal terjadinya penyempitan ini adalah sel mas. Pasien tidak mengalami asma akibat infeksi karena pasien ini mempunyai riwayat asma sejak berumur 5 tahun. Asma pasien tersebut termasuk golongan asma alergi karena sudah terjadi sejak masa kanak-kanak dan biasanya didahului dengan gejala lain. Menurut algoritma terapi asma, pasien ini telah masuk pada tahap 4, yaitu pengobatan utamanya kortikosteroid tablet tidak boleh melebihi 60 mg per hari, sehingga digunakan metilprednisolon. Metilprednisolon ini terutama bermanfaat pada serangan asma akibat infeksi virus dan pada infeksi bakteri untuk melawan reaksi peradangan. Selanjutnya itu ada terapi non-farmakologi, yaitu dapat dilakukan dengan meminimalkan paparan alergen karena pasien mengalami asma alergi apabila terpapar senyawa alergen, maka asma bisa kambuh. Lalu kontrol terhadap faktor pemicu serangan seperti debu, polusi, perubahan suhu, olahraga, stres, dan kecemasan.
Faktor-faktor tersebut memicu lepasnya histamin dan leukotrien sel lainnya atau eosinofil yang ditemukan di dalam saluran udara penderita asma dan melepaskan bahan lainnya juga seperti leukotrien yang menyebabkan penyempitan saluran udara. Selanjutnya itu menghindari stres fisik dan emosional yang juga memacu dan olahraga khusus asma 2 kali seminggu selama 8 minggu. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.